Sejak awal dibangun, pabrik tekstil itu sudah menimbulkan kecurigaan. Terletak di ujung kota dekat perbukitan dan tidak jauh dari jalur sungai yang konon bermuara ke Laut Selatan. Pabrik tersebut berdiri megah dengan pagar tinggi berjeruji besi hitam dan kamera pengintai di setiap sudut. Warga sekitar tidak pernah tahu siapa pemilik aslinya, karena manajer yang bekerja di sana pun selalu berganti setiap tahun. Namun yang pasti, sejak pabrik itu beroperasi, banyak kejadian aneh terjadi. Warga sering mendengar suara gamelan di malam hari, bau anyir yang datang dari arah pabrik meski tak ada aktivitas. Dan beberapa orang yang lewat di depan pagar pabrik pada tengah malam mengaku melihat sosok perempuan berbaju hijau berjalan di dalam area pabrik yang seharusnya kosong. Pekerja di pabrik itu awalnya merasa biasa saja. Upahnya besar, jaminan kerja jelas, dan fasilitas lengkap. Namun mereka mulai menyadari ada kejanggalan yang tidak bisa mereka abaikan. Salah satu operator mesin jahit, Rina, suatu malam lembur sendirian di ruang produksi. Saat sedang fokus menjahit, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ruangan. Rina memanggil, mengira itu satpam, tetapi bayangan itu tidak bergerak. Ketika ia mendekat, bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, mengenakan kebaya hijau, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Rina langsung pingsan dan ditemukan pagi harinya dalam keadaan gemetar. Tidak bisa bicara selama 3 hari. Setelah kejadian itu, satu persatu pekerja mulai mengalami kejadian serupa. Beberapa di antaranya bermimpi bertemu seorang wanita yang menyuruh mereka untuk terus bekerja tanpa henti. Dalam mimpi itu, wanita itu berdiri di tepi pantai, di depan ombak besar yang seolah siap menelan siapapun yang menolak perintahnya. Ada juga pekerja yang mengaku melihat jasad rekan kerjanya melayang di langit-langit ruang produksi saat malam. Anehnya, keesokan harinya rekan itu benar-benar ditemukan gantung diri di gudang benang. Pimpinan pabrik mengatakan itu murni kecelakaan dan meminta semua karyawan tetap tenang. Namun bisik-bisik mulai beredar di kalangan buruh. Mereka menyebutkan bahwa pabrik ini tidak hanya berdiri dengan modal uang, tetapi juga dengan perjanjian. Seorang mantan kepala bagian yang sudah lama keluar pernah mengatakan bahwa setiap bulan purnama, manajer pabrik akan naik mobil ke arah selatan, menuju pantai yang tidak ada dalam peta. Di sana, mereka melakukan ritual dengan membawa kain hijau dan bunga 7 rupa. Pekerja yang sakit dan tidak bisa bekerja lebih dari seminggu akan dikirim ke klinik perusahaan, namun tidak pernah ada yang kembali dari sana. Suatu malam, seorang buruh bernama Darto memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mencuri kunci gudang arsip dan masuk ke ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Di sana ia menemukan dokumen tua, foto-foto pembangunan pabrik yang menunjukkan altar di ruang fondasi, dan surat perjanjian berisi tulisan tangan yang memakai campuran bahasa Jawa kuno dan aksara asing. Dalam surat itu disebutkan nama Nyai, dan syarat persembahan berupa darah serta jiwa yang setia. Darto tidak menyangka semua itu nyata. Ia mencoba melaporkannya ke polisi, tapi sebelum berhasil sampai ke kantor, ia ditabrak truk di jalan raya. Kabar kematiannya tertutup rapat. Manajer hanya berkata bahwa Darto mengalami kecelakaan karena ceroboh. Namun beberapa hari setelah pemakamannya, teman-temannya melihat bayangannya di pabrik, bekerja di mesin jahit dengan wajah pucat dan mata kosong. Pekerja mulai takut, tetapi tidak berani berhenti. Mereka tahu ada yang lebih mengerikan menanti jika mereka berhenti. Seorang buruh bagian finishing pernah mencoba kabur keluar kota. Dalam perjalanan, ia merasa dikejar sesuatu. Mobil yang dikendarainya tiba-tiba berhenti sendiri di tengah jalan. Lalu dari belakang muncul ombak besar meski itu jauh dari laut. Ia ditemukan tewas dalam mobil yang terendam air asin padahal tidak ada air di sekitar lokasi kejadian. Pabrik itu makin hari makin besar. Meski banyak pekerjanya yang menghilang atau meninggal. Bangunannya bertambah tingkat, mesinnya makin canggih, tetapi suasananya makin suram. Setiap malam Jumat Kliwon, bau bunga melati sangat menyengat keluar dari ventilasi pabrik. Tidak ada yang berani menanyakan apapun. Satpam hanya memberi isyarat agar tidak bicara. Manajer menghilang dari kantor, dan ruang produksi gelap gulita meski mesin tetap hidup dan terdengar suara gamelan dari dalam. Suatu hari, seorang jurnalis muda bernama Arman menyamar sebagai pekerja. Ia mendengar kabar tentang pabrik ini dari temannya yang pernah bekerja di sana. Dalam penyamarannya, ia mencatat semua kejadian aneh. Ia menyimpan rekaman suara dan foto-foto bukti. Namun setelah 1 bulan menyamar,
Arman hilang. Laptop dan dokumennya ditemukan dalam keadaan rusak berat. Namun satu hal yang tertinggal adalah secari kertas di dalam dompetnya. Bertuliskan kalimat, "Aku telah melihat lautan di dalam pabrik ini." Kisah itu membuat beberapa warga mencoba membongkar apa yang terjadi sebenarnya. Namun sebelum mereka berhasil masuk ke area pabrik, salah satu dari mereka mengalami gangguan jiwa. Ia terus berteriak tentang perempuan berambut panjang yang muncul dari mesin jahit dan mencabik tubuhnya. Ia dirawat di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Tidak pernah bisa tidur tanpa berteriak. Pabrik itu tetap beroperasi. Tidak pernah tutup. Tidak pernah sepi. Bahkan di tengah malam terdengar suara orang bekerja, padahal tidak ada satupun shift malam yang dijadwalkan. Warga yang tinggal dekat pabrik mulai pindah satu persatu. Rumah-rumah di sekitar jadi kosong. Hanya 1-2 yang bertahan, dan mereka semua hidup dalam ketakutan. Sesekali mereka melihat perempuan berbaju hijau berjalan menyisir jalanan di depan rumah mereka, membawa payung hitam dan menatap langsung ke arah jendela. Puncaknya terjadi saat seorang anak kecil warga sekitar yang sedang bermain layang-layang, tiba-tiba menghilang. Layang-layangnya ditemukan tersangkut di pagar pabrik, dan jejak kakinya berhenti tepat di depan pintu gerbang yang tertutup rapat. Tidak ada CCTV yang bisa menunjukkan apa yang terjadi, dan satpam bersikeras tidak melihat siapa-siapa. Malam itu, suara tangisan anak-anak terdengar dari dalam pabrik, disusul nyanyian Jawa kuno yang menggema hingga ke seluruh penjuru desa. Pabrik itu kini dijaga ketat. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Namun dari luar, siapapun bisa melihat bahwa setiap malam ada cahaya kehijauan dari lantai atas gedung, dan sesekali terlihat bayangan yang menari di balik kaca jendela. Konon katanya, mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah bagian dari perjanjian, bagian dari pengorbanan, dan bagian dari lautan yang disembunyikan oleh tembok dan mesin. Pesugihan Segoro Kidul tidak pernah meminta kembali. Ia hanya mengambil dan menyimpan selamanya. Malam itu langit dipenuhi mendung pekat dan hujan turun rintik, ketika 2 orang teknisi baru dikirim ke pabrik, karena sistem listrik mendadak mati total. Nama mereka Bayu dan Reza. Keduanya belum sebulan bekerja. Mereka tidak tahu bahwa yang dikirim memperbaiki listrik di malam Jumat Kliwon, biasanya tidak pernah kembali. Mereka masuk ruang panel yang berada di bawah tanah pabrik, menyusuri lorong sempit yang dingin dan bau. Lampu senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi 1 atau 2 langkah ke depan. Suara tetesan air terdengar seperti bisikan dari tembok. Bayu merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Reza justru merasa kakinya menginjak rambut panjang yang tidak tahu dari mana asalnya. Ketika mereka berhasil membuka ruang panel, semua alat elektronik hangus terbakar. Namun yang membuat mereka gemetar adalah adanya sebuah lukisan besar tergantung di dinding ruangan itu. Lukisan itu menggambarkan sosok perempuan duduk di atas ombak. Matanya menatap tajam ke arah siapapun yang melihatnya. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai, dan di pangkuannya ada kepala manusia yang masih meneteskan darah. Keduanya tidak sempat kabur. Bayu ditemukan seminggu kemudian di dasar sumur lama di belakang pabrik, tubuhnya membiru dengan lidah menjulur. Reza tidak pernah ditemukan. Namun di ruang panel, kini terdengar suara seseorang mengetuk dinding dan memanggil-manggil minta tolong setiap malam. Pihak manajemen mengatakan semua itu hanya imajinasi pekerja yang stres. Namun mereka juga memasang gembok besar di ruang bawah tanah, dan melarang siapapun masuk tanpa izin langsung dari pimpinan pusat. Manajer pabrik berikutnya, Pak Jafar, adalah orang yang tidak percaya hal mistis. Ia menganggap semua kejadian aneh hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Ia memutuskan untuk memasang sistem keamanan baru dan memerintahkan pemasangan CCTV di semua sudut ruangan, termasuk ruang produksi yang selama ini tidak pernah diawasi. Namun malam pertama CCTV aktif, operator ruang kontrol pingsan setelah melihat tayangan langsung dari monitor. Dalam layar terlihat ruang produksi penuh dengan genangan air, seperti akuarium besar, dan di dalamnya terlihat ratusan tangan muncul dari balik mesin, melambai-lambai ke arah kamera. Saat Pak Jafar mengecek sendiri, semua monitor mendadak mati. Ketika dinyalakan ulang, semua rekaman video hilang, dan yang tertinggal hanya 1 cuplikan foto diam. Dalam foto itu terlihat wajah Pak Jafar sendiri duduk di singgasana kerang laut, dengan senyum yang sama seperti perempuan yang pernah dilihat Bu Lastri. Seminggu kemudian Pak Jafar menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya.
Ruangannya kosong dan hanya ditemukan sandal miliknya basah kuyup seperti baru diambil dari dalam laut. Posisi manajer digantikan oleh orang baru yang tidak pernah memperkenalkan diri dan selalu menggunakan masker. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya, dan ia tidak pernah bicara. Semua perintah hanya datang lewat tulisan tangan yang dikirim melalui email tanpa pengirim. Salah satu karyawan bagian pengiriman, Rudy, yang mulai curiga dengan semua kejadian, mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia mengikuti kendaraan logistik yang katanya hanya mengantar produk keluar kota. Namun saat mengikuti diam-diam di malam hari, truk itu berhenti di sebuah pantai sepi yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Dari balik semak-semak, Rudy melihat sopir dan dua orang lain mengangkat gulungan kain besar lalu melemparkannya ke laut. Beberapa saat kemudian, ombak laut surut drastis, dan dari dalam air muncul barisan perempuan mengenakan selendang hijau mengambil kain-kain itu dan membawanya masuk ke dalam laut. Salah satu dari mereka sempat menoleh ke arah Rudy dan tersenyum. Keesokan harinya, Rudy ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan mata yang membiru dan tidak bisa berbicara selamanya. Kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Pabrik makin berkembang, tapi pekerjanya semakin sedikit karena banyak yang hilang tanpa kabar. Ada yang mengaku melihat wajah temannya di benang-benang yang sedang dipintal. Ada pula yang mendengar suara azan dari dalam ruang produksi, meski tidak ada pengeras suara. Namun azan itu bukan seperti azan biasa, melainkan dalam bahasa yang tidak bisa dikenali. Pabrik itu kini tidak hanya memproduksi kain. Mereka mulai membuat baju-baju eksklusif yang dijual ke luar negeri, dan setiap potongannya dikirim dengan penjagaan ketat. Warga menduga kain-kain itu bukan sembarang kain, melainkan sarana pengikat perjanjian antara dua dunia. Bahkan beberapa paranormal mengatakan bahwa setiap potongan kain hijau yang keluar dari pabrik itu membawa roh korban yang menjadi tumbal. Jika kain itu dipakai, penggunanya akan bermimpi terdampar di tengah laut, dikelilingi gamelan, dan dipaksa menari oleh sosok perempuan berbaju hijau. Namun tidak ada yang bisa menghentikan pabrik itu. Ia terus beroperasi, terus menumbalkan jiwa-jiwa yang tidak berdosa, dan terus memperbesar kekuasaannya. Pesugihan Segoro Kidul tidak mengenal belas kasihan. Ia hanya menerima pengorbanan. Dan siapapun yang masuk ke dalam perjanjiannya, tidak akan bisa keluar, bahkan setelah kematian.